Halo kawan-kawan, apa kabar? Nama saya Yohanes Juan Kurniawan dari 12 IPA 1. Di sini ingin menerangkan substansi genetika ya dengan mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ibu Meilina. Substansi genetik. Substansi genetik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagian-bagian dalam sel yang berperan dalam pewarisan sifat atau karakter suatu makhluk hidup. Ada 4 bagian dalam substansi genetik. Yang pertama itu gen, kedua itu DNA, yang ketiga itu RNA, dan yang keempat kromosom. Nah, yang pertama nih, gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom, yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino polipeptida. Berikut ini contoh gambar struktur gen. Yang kedua adalah DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Berikut ini adalah contoh gambar struktur DNA yang terdiri dari adenin, thymine, guanin, dan sitonin. Sifat-sifat molekul DNA. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain yang pertama, DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin atau A yang sama dengan timin atau T. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan adenin ditambah kandungan timin atau kandungan guanin ditambah kandungan sitosin. Yang kedua, setiap molekul DNA disusun oleh 2 rantai polinukleotida antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. Yang ketiga, DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. Replikasi DNA. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu konservatif, dispersif, dan semi-konservatif. Faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA adalah polimerasi DNA, berfungsi mempolimerasi nukleotida-nukleotida. Yang kedua, ligasi DNA, berperan menyambung DNA. Yang ketiga, primase DNA, untuk memulai polimerasi DNA pada lagging strand. Yang keempat, helikase DNA, membuka jalinan DNA double helix. Nah, yang ketiga nih, RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA, yang terdiri atas satu rantai single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Berikut ini adalah struktur RNA yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil.
Jenis-jenis RNA. RNA memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama RNA duta, merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut kodon. Yang kedua, RNA ribosom merupakan RNA terbanyak, sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. Banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketiga, RNA transfer berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA menjadi salah satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Nah, yang keempat nih atau yang terakhir namanya adalah kromosom. Segala aktivitas sel diatur oleh inti sel atau nukleus. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme di dalam nukleus, terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin. Kromo adalah warna dan tin adalah badan. Ketika sel membelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut kromosom. Berikut ini adalah contoh gambar kromosom yang terdiri dari kromonema, lekukan kedua, telomer, satelit, dan sentromer.